Pagi ini saya berada di Desa Terulung, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Di desa ini saya menginap di salah satu rumah warga yang cukup sederhana. Rumah panggung tua yang semua ornamen dan bangunannya terbuat dari kayu. Suasana pedesaan di sini sangatlah begitu terasa kental karena udaranya yang sejuk dan masih alami. Menikmati secangkir teh panas untuk mengawali hari di desa ini yang sebagian besar penduduknya bertani. Di sisi lain, Desa Terulung ini merupakan desa penghasil rabana terbaik di Kabupaten Bengkulu Selatan. Menikmati secangkir teh panas di pagi hari di Desa Terulung sambil melihat aktivitas masyarakat pedesaan dari atas rumah panggung ini ternyata enak juga ya. Pemirsa, perlu diketahui bahwa Desa Terulung, Kabupaten Bengkulu Selatan ini terkenal masyarakatnya mayoritas bermata pencarian sebagai petani dan juga pekebun. Dengan hasil olahan tani dan kebun, yaitu padi, kelapa sawit, dan juga berbagai tanaman hortikultura lainnya. Nah, di sisi lain, Desa Terulung ini juga terkenal sebagai pembuat rebana terbaik di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada Tilas Budaya kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana proses pembuatan rebana di Desa Terulung yang sudah ada dan menjadi tradisi budaya hingga saat ini. Bersama saya Kosi Serambi Zenda, selengkapnya dalam Tilas Budaya. Saya pun semakin tertarik bagaimana proses pembuatan rabana di Desa Terulung yang merupakan pemekaran dari dua desa, yakni Desa Gunung Kembang dan Desa Bingkil. Tak jauh dari tempat saya menginap, saya akan mengunjungi pembuatan rabana ini. Sebagai informasi, rabana merupakan gendang yang berbentuk bundar dan pipih yang merupakan khas dari suku Melayu. Bingkainya pun berbentuk lingkaran yang terbuat dari kayu yang dibubut dengan salah satu sisi untuk ditepuk dan biasanya dilapisi dengan kulit kambing. Dalam proses pembuatannya memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu lamanya. Rabana ini pun tak sembarangan dalam membuatnya, melainkan diwariskan oleh penerus sebelumnya. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul ini memiliki fungsi sebagai pengiring musik suatu tarian dan sebagai pemandu gerak sang penari. Hingga saat ini ada dua jenis rebana, yaitu rebana tradisional dan rebana modern. Biasanya rebana tradisional adalah rebana utuh yang belum dimodifikasi. Sedangkan rebana modern ada yang ditambahkan dengan simbal kecil di sekelilingnya, serta lapisannya bukanlah kulit hewan lagi.
pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Zailan yang merupakan salah satu pengrajin rebana yang ada di Desa Trulung, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Selatan ini. Dan sepertinya beliau sedang membuat proses rebana nih. Yuk langsung saja kita ngobrol sambil kita lihat bagaimana sih proses pembuatan rebana. Bapak Zailan, nah ini kan sedang proses pembuatan rebana nih ya Pak ya. Kalau berbicara mengenai rebana ini juga nggak asing lagi karena mayoritas banyak acara-acara adat atau seperti pesta pernikahan itu umumnya sering menggunakan rebana ya Pak ya. Iya, seni bindang. Nah untuk di sini untuk proses pembuatannya ini Pak, kalau boleh tahu bahan baku pembuatannya apa nih Pak? Ya, batang kelapa. Batang kelapa. Batang kelapa, istilah kita kulit kambing, rotan. Kulit kambing sama rotan. Untuk kulit kambingnya sendiri Pak, itu kisaran butuhnya seberapa besar Pak? Mungkin 30 cm. Oh 30 cm. Ya. Oh berarti memang berbeda-beda ukuran tiap rebananya ya Pak ya? Kan 30 cm, berarti kan di sini kan 25 di belakang. Biasanya untuk satu rebana ini Pak memakan waktu berapa lama proses pembuatannya? Kira 3 hari. Nah Pak, untuk teknik pembuatan rebana ini Pak seperti apa Pak? Ini ya, balo istilah kalau bahasa batang kelapa lah ini istilah. Balo. Balo. Ini balo. Udah 3 rendam, misalkan jepit sama Rotannya tadi. rotan kayak gini. Nah, setelah dijepit, ditarik kayak gini, dilem, misalnya dilipat. Nah, setelah dilipat, pakai rotan kayak gini istilahnya. Oke. Ditusuk sama deh. Nah, kayak gini, ini lah. Nah, tusuk model ini. Nah, setelah udah dibolongin gitu ya Pak? Harus pakai rotan kayak gini, tarik. Ya. Sudah diikat sama balur rebana. Nah, tuh, terus. Nah, sampai melingkar sampai jadi istilah. Sesuai diameter rebananya ya Pak? Jadinya ini silakan udah jadi. Nah, setelah udah dilingkar tadi ya. Berarti seperti dianyam lah ya, anggaplah. Itu kan digendam. Nah Pak, kalau dilihat ini kan kulit kambingnya ini basah, tapi kalau yang ini kering. Nah ini sebelumnya prosesnya diapain nih Pak? Ya kalau ini kan kering kan direndam. Kan ada ya. Oh direndam dulu. Direndam dulu. Setelah direndam model kayak gini. Model ini sirap. Fungsinya direndam biar apa Pak? Supaya nggak keras, lembut. Supaya kulitnya lebih lembut. Ya. Oke, kayak gitu. Untuk tingkat kesulitannya seberapa besar dan seperti apa Pak? Kan mungkin tidak mudah ya untuk mengumpulkan kulit kambing dan juga proses pembuatannya gitu. Kalau kesulitan ini silakan alat silakan kalau misalkan kalau kami sering dulu kan pakai sisu kecil. Nah, ini kan karena silakan harus cepat, cukup sama kapak sama gulung sama pisau. Potong itu model itu jadian. Memang alat yang digunakan itu memang alat-alat sederhana seperti itu ya? Ada seperti mesin untuk motong langsung gitu, enggak ya Pak? Kalau enggak, ini istilahkan pakai pisau sama kapak Cina. Tuh. Untuk bahan bakunya mungkin ada kesulitan untuk dapetin kulitnya, ada nggak? Ya kalau kulit ini kan istilah itu kadang-kadang tuh beli. Oh beli? Beli tukang sate. Nah, ini kan kalau rebana ini kan Pak banyak macamnya dan juga banyak ukurannya. Nah, kalau untuk menentukan bunyi dari masing-masing rebana ini, ataukah itu sesuai dengan ukurannya atau memang ada ketebalan kulit, itu mempengaruhi juga nggak sih? Memang nggak. Kalau silakan kalau suara kalau kecil rebana suaranya kecil. Kecil. Kalau besar rebana berarti suaranya besar. Oh, berarti semakin besar rebana semakin besar pula bunyi dari rebananya sendiri. Kalau untuk bunyinya sama tetap pukulannya? Ya enggak, harus kalau besar kan suaranya kan besar. Gitu. Oke. Mana kalau yang udah jadinya gimana Pak bentuknya Pak? Oke. Wow. Nah ini dia yang sudah jadi, yang sudah kulitnya sudah dihilangin ya Pak ya, dan juga sudah dianyam sedemikian rupa. Nah Pak, untuk
cara bermain rebana, Pak. Iya. Gimana, Pak? Tinggal ditepuk-tepuk biasa aja berarti ya. Iya. Oke. Gimana, Pak? Itu napa itu? Dia Nah. pagi itu lagu pagi itu. Oh, napa? Cukup Rebana Suti ya. Beda dengan pantun itu berarti, Pak? Beda. Oh, beda. Ah. Oke. Jadi Pantun itu kan berempat kalau tariau. Dia pertama tadi. oke. Jadi Berarti berempat. ada napa, ada pantun nanti Iya. ya, Pak ya. Ah. Nah, untuk cara untuk memegang rebana ini, Pak, gimana sih, Pak? Begini. Nah. Tangan dua berarti cara mainnya, Pak. Oh, berarti memang tangan dua kalau Iya, rebana kan yang gini. sebesar ini. Oh, dipetik. Iya. Baca ada. Susah-susah gampang ya. Susah gampang. Oke. Nah, Pak, untuk istilah orang yang memainkan rebana nih, Pak, apa, Pak? Penabuh. Penabuh. Iya. Oke. Nah, ya. Nah, kalau untuk penabuh rebana itu biasanya mainkan rebananya itu acara apa? Acara pernikahan. Pernikahan. Malam. Acara apa? Pernikahan. Pernikahan. Kan saya ini kan pernikahan nanti malam. Oh, malam waktu pernikahannya. Ada acara juga Acara gitu. dindang, seni dindang. Seni Dindang. dendang. Ah. Terus apa lagi, Pak, biasanya, Pak? Sudah. Kayak acara-acara Acara tarian. Tarian. kayak misalkan. Maulid Nabi itu bukan rebana ini, beda lagi Bukan, berarti. tari piring lah, tari kain panjang, tari setangan, itu kan banyak itu. Miring tari Dia juga. piring nanti. kayak ini nah. Tari piring. Piring istilahnya kan sendirian. Suang. Iya, seperti itu. Boleh deh, Pak, satu lagi, Pak, pantunnya, Pak. Saya ikut dendang. Yuk, gimana, Pak? Mulai. Hai sayang sengayang hai analaikan Nah, Pak, kalau di desa ini ada nggak semacam kegiatan seni berdendang lagi latihan gitu? Ada nggak? ada dekat rumah Pak Kades. Oh, di dekat rumah Pak Kades ya? Ya. Kalau sekarang boleh nggak kita lihat nih, Pak, gimana prosesnya? Boleh. Boleh. Oke. Nah, pemirsa, ternyata di Desa Terulung ini ada semacam kegiatan seni berdendang dan kebetulan sedang latihan nih saat ini. Yuk, daripada penasaran, langsung saja kita lihat bagaimana sih proses dari latihan seni berdendang rebana di Desa Terulung. Jangan kemana-mana, tetap di Tilas Budaya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Maaf ganggu waktunya ya. Tadi saya barusan melihat proses pembuatan rebana nih bersama Bapak Zailan, dan kebetulan kata Pak Zailan ada semacam kesenian berdendang di Desa Terulung ini. Boleh nggak, Pak, saya gabung untuk lihat bagaimana seni ini? Boleh. Oke, yuk, Pak.
Bapak Gatarmanto, ini kan sekarang lagi kumpul-kumpul nih Pak sambil memegang rebana. Kalau boleh tahu ini sebenarnya kegiatan apa sih? Oh, ini kegiatan seni budaya. Kami ini lagi belajar apa nama itu mengembangkan seni budaya lokal kami, yaitu seni budaya Bengkulu Selatan, seni dendang namanya. Seni dendang. Kalau boleh tahu di seni dendang ini apa yang ditampilkan Pak? Oh, semacam kalau tampilan itu ada tarian, yang namanya tarian itu kebanyak macam-macamnya itu kan. Kalau kita hitung mungkin agak banyak, tapi kita ambil sebagian. Ada yang namanya tari berempat, ada yang namanya tari Pulau Pinang, ada yang tari Mainang. Jadi itu diantaranya, diantara yang lain lagi masih banyak lagi itu. Kalau untuk mungkin setelah ini nanti apa Pak? Tari apa dulu yang mau dilihat? Yang direncanakan untuk yang pertama ini kita akan tampilkan tari Mainang. Tari Mainang. Ini gimana tuh tari Mainang ini ceritanya? Atau ada makna-makna dari tarian ini dan aluran musiknya seperti itu, ada nggak Pak? Oh ya, kalau ceritanya ini kan perpisahan antara apa nama itu kedua teman. Jadi dulunya waktu masih kecil persahabatannya sangat kental, sangat akrab. Nah setelah besar dia ini pisah. Pisah, ada yang merantau, ada yang tinggal di desa. Begitu pulang, disinilah rasa mencurahkan hati rindu dengan teman tadi. Disinilah ada yang semacam pantun untuk mencurahkan rasa rindu tadi. Oke, berarti nanti sambil menari, sambil berdendang dan juga ada pantun ya? Ada pantunnya di itu. Di sela-sela itu nanti. Nah itu pantun itu mengiringi apa namanya itu mengiringi biola dan juga mengiringi rebana. Baiklah. Kalau gitu boleh kita mulai ya Pak ya? Ya boleh saja. Oke. Nah pemirsa, untuk penampilan pertama kita akan melihat bagaimana sih tampilan dari tari Mainang dan juga tentunya menggunakan instrumen musik rabana. Yuk langsung saja kita saksikan.
yang sudah dijelaskan tadi, tari Mainang ini menceritakan tentang kerinduan seorang teman yang sudah terbendung lama. Nah pemirsa, ternyata instrumen musik yang dimainkan di sini tidak hanya berupa sebuah rebana, namun juga terdapat biola untuk mengiringi tarian Mainang ini. Dan uniknya, di tarian Mainang ini ditarikan oleh penari laki-laki. Dan untuk tari selanjutnya kita akan mengobrol lagi dan kita lihat apa sih makna dari tari selanjutnya ini. Nah Bapak, tadi tari Mainang. Ya. Untuk yang kedua ini Pak, ada tarian apa lagi nih Pak? Ciri khas Ini Kabupaten kita Bukit akan tampilkan tari Pulau Pinang. Pulau Pinang. Oke. Nah bedanya tari Mainang dengan tari Pulau Inang ini apa Pak? Tari Mainang tadi, kalau tari Mainang ya yang satu, yang kedua-duanya pakai selendang. Kalau yang ini bedanya dengan tari tadi, yang satu pakai selendang, yang satu pakai payung. Payung. Oke, mungkin atributnya ya Pak Ya, ya. atributnya. Nah kalau di tari Pulau Pinang ini Pak, apa sih cerita dari tari ini atau pesan-pesan yang ingin disampaikan dari tari ini? Ya kalau ceritanya nggak jauh beda dengan dengan tari Mainang tadi. Itu masih terkait dengan umpamanya perpisahan antara kekasih. Oh ini kalau lebih kekasih ya Pak ya. Kalau tadi kan kerinduan seorang teman. Tadi perpisahan antara teman, ini perpisahan antara kekasih dengan cowok dengan ceweknya, kira-kira gitu. Oke. Nah Pak, kalau tadi kan kita lihat penarinya itu laki-laki Pak. Itu memang untuk nari ini memang terkhusus untuk laki-laki atau biasanya ditarikan perempuan juga Pak? Enggak, kalau untuk tari di dalam seni dendang itu semua yang pelaksananya, pemainnya itu semua laki-laki, dari pemusik dari berarti? pemusiknya, dari beolanya pun dari tarinya itu semuanya dikuasai oleh laki-laki. Saya ke laki-laki. Nah untuk tarian ini sendiri biasanya dipakai waktu acara apa Pak? Nah, ini kalau untuk tari ini dipakai waktu umpamanya ada kawinan, orang pesta kawinan misalkan, itu dipakai untuk acara peresmian pernikahan, itu dimeriahkan dengan seni dendang. Pernikahan udah itu umpamanya ada yang syukuran. Atau syukuran umpamanya akikah, potong akikah atau cukur rambut. Nah itu biasa dipakai tari dalam setelah memeriahkan malam-malam seperti itu, digunakan tari seni dendang ini. Seni dendang ini. Oke. Berarti boleh nggak Pak? Saya mau ikut coba tari Pulau Pinang ini Pak. Oh boleh-boleh saja. Oke. Itu. Nah pemirsa, saya akan belajar untuk menari Pulau Pinang ciri khas Kabupaten Bengkulu Selatan ini. Yuk langsung saja kita saksikan.
Nah Pak, ini tadi tari Pulau Pinang. Nah mungkin ada tarian apa lagi nih Pak yang menggunakan rebana ini? Oh, kalau yang menggunakan rebana masih ada yang lain kan teman, salah satunya yang akan kita tampilkan ini tari berempat. Tari berempat. Apa sih Pak tari berempat ini? Ini namanya memang berempat atau berempat itu ada istilah lain dari kalau pepesanan namanya berempat dan orang narinya memang orang empat. Oh gitu. Jadi nama tariannya tari berempat. Tari berempat karena yang narikan memang orang empat. Memang orang berempat. Orang berempat. Oke. Untuk penarinya itu masih sama laki-laki berarti Ya, ya Pak ya, sama. karena sistemnya ini seni berdendang tadi yang Bapak bilang. Oke, untuk di tari berempat ini Pak, apa sih kisah dari tari ini atau ada menceritakan tentang apa? Ya umpamanya kan begini kan, ada sekelompok kawanan, jadi dia itu kan ingin mencurahkan hati gembira karena ketemu tadi. Nah, jadi dia menceritakan tentang keadaan kehidupannya di masa-masa yang dia telah dilewati. Nah, jadi dengan teman dan sama-sama melalui pantun tadi. Oke. Nah, mungkin keunikan dari tari ini Pak apa? Ya uniknya kalau udah bercampur baur dengan teman-teman yang udah lama nggak ketemu tadi, ya itu kan akhirnya nanti sampai seminggu kita bisa selalu ingat dengan itu. Itu enaknya uniknya memori ya Pak ya. Akan jadi memori kita. Dan uniknya juga di dalam tari ini menggunakan pantun. Ya menggunakan pantun, Menggunakan pantun diiringi juga. dengan rebana dengan pakai biola. Dan biola nanti. Nah kalau untuk tari berempat ini Pak biasanya digunakan apa Pak? Atau sama juga sama tari kayak tadi? Sama. Ini kan semuanya isi dari seni dendangnya terbagi dua kan. Ada yang namanya seni berdendang, ada yang namanya tari. Jadi tari itu termasuk tari itu kan dipakai semua dalam seni dendang itu. Berarti biasanya dipakai acara apa Pak kalau berempat ini? Ya, Sama? Sama. Pernikahan juga? Di pernikahan, di syukuran, nah itu Syukuran. kan, nah di syukuran, pokoknya Kalau di, nyambut-nyambut tamu yang datang seperti itu sering nggak digunakan tarian ya, seperti ini? tari beda lain tarinya. Kalau untuk tamu umpama kan dari pihak keluarga pengantin, umpama kita nyambut kedatangan pihak keluarga pengantin, nah itu kita menggunakan tari tapa pengantin, ada khusus tarinya. Oke, baiklah. Kalau tari ini nggak dipakai untuk itu. Oke, boleh kita langsung lihat nih Pak bagaimana untuk tari berempat ini. Oh boleh. Baik pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan tarian ketiga yaitu tarian berempat. Selamat menyaksikan.
yang barusan tadi tari berempat, memang ditarikan oleh 4 orang. Oke. Kalau boleh tahu ini untuk biasanya sebelum tampil mungkin ada latihannya nggak Pak? Ya itu sebetulnya ada itu. Kalau ini kan untuk latihannya ini sangat panjang, membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini bahkan bukan menghitung hari, ini menghitung tahun ini biasanya kan. Karena pelajaran ini walaupun ini tradisi kami sendiri, bahasanya bahasa kami sendiri, namun ini sangat sulit untuk dipelajari ini. Jadi memang waktunya membutuhkan untuk belajar ini makan waktu yang sangat lama ini. Jadi tentu saja kan kami yang sudah sering belajar ini ya nggak tahu lagi udah berapa tahun ini. Tapi masih tetap ingat Masih ya tetap Pak ingat, gerakannya, gerakannya. bagaimana. Dan memang tarian ini dan juga seni berdendang ini memang sudah diwariskan dari turun temurun ya Iya, Pak? dari nenek moyang kita dulu memang udah lama ini kan. Untuk sekarang ini kan tetap dilestarikan ini. Nah, jadi kalau Masih tetap untuk dilestarikan. ya nenek moyang kita yang berapa itu kita nggak tahu lagi itu kan. Memang udah turun menurun sejak dari lama ini. Nah, mungkin bahkan udah ratusan tahun mungkin ini seni dendang ini kan. Tapi tetap masih aktif ya Pak, Masih khususnya tetap di Desa aktif, Terulung ini masih melestarikan melestarikan seni itu. berdendang ini. Oke. Dan untuk selanjutnya Pak mungkin ada tari apa lagi Pak? Yang kita ingin tampilkan setelah ini nanti kita akan tampilkan tari lagu dua. Jadi namanya itu Dindang Lagu Dua. Dendang lagu dua. Karena kenapa dikatakan lagu dua? Yang berdindang nanti kan orang berdua kan. Jadi umpama yang ini berdindang yang pertama yang di situ balas pantun. Nah, yang nari juga berdua nanti. Nah, Oke, itu. dua berdendang, Dia- dua menari, dua menari, nanti. ya. Oke, untuk mungkin atribut penarinya itu masih menggunakan selendang kah? Enggak, Atau- kita menggunakan ini apa namanya? Sapu tangan. Sapu tangan untuk penari. Oke lah kalau begitu, yuk kita saksikan aja langsung. Nah pemirsa, untuk selanjutnya ini akan ada tari duo atau Lagu tari dua. berdendang lagu Lagu dua. dua. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita saksikan.
Waalaikumsalam. Nah, baiklah pemirsa Tilas Budaya, tadi kita sudah menyaksikan penampilan tari khas di Kabupaten Bogor Selatan ini. Ada tari Mainang, tari Pulau Pinang, tari berempat, dan terakhir ada seni bedendang lagu duo. Dan juga sebelumnya kita sudah bersama-sama melihat bagaimana proses pembuatan rebana, yang dimana rebana ini khususnya di desa Terulung itu terkenal sebagai desa pembuat rebana terbaik di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Selatan ini. Baiklah, demikian Tilas Budaya kali ini. Akhirnya saya Kostisana Mizenda mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Nantikan Tilas Budaya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.